Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya nashkuru ila Allah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati' ajtami'a fi hadzal masjid al-mufrad. Summa salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad hamalana min az-zulumati ila an-nur ila siratal mustaqim amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qala aidan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyyul karim. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang membuat kita bahagia ataupun nikmat yang membuat air mata kita turun. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala kulli hal, di setiap keadaan kita. Apapun bentuk keadaan kita, puji Allah. Sedang banyak penghasilan penjualan toko kita, puji Allah. Saat hari itu kurang orang belanja, puji Allah. Karena setiap keadaan itu puji Allah. Di saat nikmat yang luar biasa datang dalam rumah tangga kita, puji Allah. Tapi yang sangat luar biasa, di saat Allah ambil nikmat itu pada diri kita, ada orang yang mampu memuji Allah yang sangat luar biasa. Kalau ketika banyak panen sawitnya, bersyukur dia kepada Allah, itu mah biasa. Mendapat nikmat yang luar biasa, dan di saat dia diuji oleh Allah, di saat dia ditimpa musibah, diambil kebahagiaannya oleh Allah, di saat itu dia memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini ada hikmahnya. Saking istri, ada suami yang mengucapkan alhamdulillah. Jangan marah, Bu. Memuji Allah, mengucap alhamdulillah itu karena mindset kita selama ini untuk mengucap alhamdulillah itu untuk yang bahagia-bahagia saja. Salah kita. Yang luar biasanya ketika ada orang memuji Allah di saat dia sakit, ini yang luar biasa. Nih menjalankan ilmu ini. Coba besok ada seorang istri sakit, alhamdulillah
ini kajian Sabtu subuh ini. Semoga istiqomah. Kalau bisa selalu kita majelis ilmu ini, karena di samping kita mendapat ilmu, ribuan malaikat mendoakan kita. Semoga kita selalu istiqomah untuk mendengarkan kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat menyampaikan kajian di subuh yang mulia ini semoga bermanfaat. Semoga bisa kita mengamalkan, semoga bisa menambah giroh kita untuk selalu beribadah kepada Allah, dan di setiap kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini banyak orang yang sehat tapi tidak taat kepada Allah. Oleh karena sehat yang Allah berikan hari ini kepada kita, gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mulia ini, sebuah yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Judul kecilnya 5 teriakan kuburan di setiap harinya. Ini amalan menjemput kita sebelum mati. Ini amalan sebelum kita masuk ke liang lahat. Ini amalan menyelamatkan kita di alam kubur. 5 teriakan kuburan di setiap harinya untuk manusia. Hanya saja kita tak mendengar teriakan kuburan ini. Kalau sempat kita mendengar teriakan kuburan ini, kawan. Oleh karena itu pesan ini disampaikan oleh kepada Rasulullah SAW bahwa kuburan itu mengingatkan kita di setiap harinya 5 perkara, 5 peringatan. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita hari ini sudah banyak yang menjalankan sebetulnya amalan ini, tapi kami ingin mencoba menyampaikan agar menjemput kematian kita nanti tidak sia-sia. Ini untuknya kita bermajelis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minal quburi yunadi kulla yawmin 5 marrat." Apa kata Quran? Minal quburi, sesungguhnya kubur yunadi, berteriak, berseru, kulla yawmin, setiap harinya, 5 marrat,
saya kesempatan hari ini bimbing kita belum stroke lagi. Mohon maaf. Hari ini bimbing kita belum stroke ringan. Al-Quran di rumah kita menjadi bacaan. Banyak rumah tangga kita Al-Quran itu yang masih cantik. Itu tandanya Al-Quran jangan minta. Kalau ada di rumah tangga kita punya musuh berlimpah-limpah bahkan tanggal kulitnya, itu tandanya sering dibaca. Sekarang bagaimana untuk kita mengingat tadi ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro itu. Program kita untuk kita ayat ini. Bagaimana di rumah tangga itu istri mengaji, suami mengaji, anak-anak mengaji di kamarnya. Walaupun 5 ayat, 10 ayat, tapi tidak ada pagi itu, tidak ada maghrib itu anggota keluarga yang tidak mengaji. Kalau ingin punya kawan di dalam kuburan nanti. Anak baik keluarga baca kamu bisa qiraatul Quran. Aku ingin tempat kesendirian. Kalau nak kawan bawalah kawan dari dunia. Kirim sekarang stop sekarang kawan kita yaitu qiraatul Quran. Yang pertama, ini terjadi oleh pertama mengingat untuk kita. Yang hari ini kita punya program di rumah mulai buat program 1 lembar 1 hari. Paling sedikit. Kalau dari 2 juz itu mudah. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. 1 juz itu lebih kurang 10 lembar. Kalau ibu-ibu yang sore hari punya duha, masih bisa diselipkan di duha untuk melanjutkan. Yang pertama, itu dari muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin punya kawan, silakan qiraatul Quran kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa ini, wa ana bainul zulmah fanawwiruni. Yang kedua, aku ini tempat yang paling gelap zulmah. Apakah kata Quran? Wa ana, dan saya ini tempat bainul zulmah, tempat yang paling gelap. Tidak ada cahaya, tidaklah ada lampu LED, tidak ada lampu sorot, tak ada lampu yang terang dalam kuburan kita. Gelap zulmah. Fanawwiruni, maka bawalah cahaya dari dunia. Apa cahaya untuk menolong kita agar kuburan kita tidak gelap? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bi sholatil lail, salat malam. Benar benar. Satu-satunya cara untuk terang kuburan kita agar tidak gelap, bi sholatil lail, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini luar biasa ya. Itu dari muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang memerintahkan untuk sholat malam, untuk sholat tahajud. Rugi rasanya hari ini umur 50 tahun tapi belum tahajud 2 rakaat. Tekor umur yang 50 tahun, tekor umur yang 45 tahun, kalau hari ini masih sholat 5 waktu saja. Maka saya sampaikan dulu, ada manusia yang tidur seperti bangkai. Ini hadis Rasul. Siapa yang tidur seperti bangkai itu tak pernah beribadah di malam hari. Mendengkur raja hidupnya sepanjang malam. Tidur jam 10 sampai jam 6, jam 5. Tak ada ibadah sedikit pun, sama seperti bangkai di malam hari, kata Rasul. Ternyata bangkai itu jasa sebagai orang tak ibadah tahajudnya. Memang ditumpuhnya di dunia untuk malamnya. Padahal ada amalan luar biasa tahajud. Nih, kalau kita nak menawwiruni, maka bawa penerang kita dari dunia yaitu sholat malam. Ternyata sholat tahajud itu bisa menerangi kubur kita nanti. Di saat
lepas di setiap harinya, karena ini akan bisa menjadi tempat tidur kita, nyaman kita di dalam kubur nanti. Ternyata sebulan ini orang yang banyak amal soleh tidak di luar sholatnya, di luar sholatnya amalnya banyak kepada manusia yang lain, suka menyapa orang. Ini amal soleh. Ternyata besok berbentuk tempat tidur, berbentuk spring bed dia. Tapi mungkin spring bed tak ada judulnya, tak ada mereknya mungkin. Mereknya Allah yang memberikan besok. Ini luar biasa. Uangnya baik berkurang. Aku ini ku kata Quran tanah semuanya. Fahmil firos, maka bawalah alas kalian besok. Apa alasnya? Wa huwal amal soleh. Amal kebaikan kita. Kerja perbuatan awal di setiap harinya. Punya program untuk bagi miskin sekeliling rumah kita 10 kilo per pekan, silakan. Ini amal soleh. Apa saja? Ini yang ketiga, yang keempat, kata Quran melalui pesan Rasulullah SAW, wa ana baikil afai, aku ini adalah syarat-syaratnya ular-ular. Wa ana baikil afai, kata Quran, fahmil birriyaq, maka bawa racun itu dari dunia, bawa pembunuh ular-ular itu. Ternyata di bulan-bulan yang lain katakan banyak ular-ular yang berbisa yang mengazab kita, ayahanda yang muliakan oleh Allah. Kata Rasul, fahmil birriyaq, bawa penawarnya, bawa racun, bawa pembunuh ular itu. Bawa pembunuh ular itu apa? Mudah, ayahanda yang muliakan oleh Allah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang lupa kita hal yang sepele ini. Ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim bisa membunuh ular-ular berbisa di dalam tubuh kita. Mana tempat baca Bismillah banyak kali di 24 jam hari kehidupan kita, ada mungkin 30 tempat atau 50 tempat ucapkan Bismillah. Setiap gerakan kita Bismillahirrahmanirrahim. Masak baju, masak sepatu, masak sandal, naik kendaraan, mau memakai baju, luar biasa, mau memotong sesuatu, mau memasak, mengacau gulai, menyambar, mau memasak nasi, mengacau, mencuci nasi, luar biasa. Lebih 30 kegiatan kita 24 jam itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kini awal banyaknya baca Bismillah itu tak makan yang disuruh itu boleh pakai. Kalau nak makan dan mau sholat itu tak pernah lupa Ustaz, betul. Hari ini buat 10 kegiatan yang pakai Bismillah. Coba 24 jam ini, mulai hari ini 10 setiap tempat kegiatan kita yang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Besok tambah 5 lagi. Mau mengaji pasti Bismillah kita. Kenapa tidak jaga lagi? Masuk rumah bagaimana kita hari ini? Banyak yang mendengarkan dari Allah. Wa ana baikil afai, aku di tempat ular-ular berbisa, kata Quran. Fahmil birriyaq, maka bawalah bunuh ular itu yaitu di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid, banyak kalimat yang bisa. Setiap kegiatan kita, mau memotong terong Bismillah, mau mengirim cabai Bismillah, mau menjemur kain Bismillah, mau mencuci kain Bismillah. Luar biasa yang dimuliakan oleh Allah. Nih pesan kuburan mulai baginda Rasulullah SAW sudah 4. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa ana baitil su'al munkar wa nakir. Kata Quran, aku iko topeng pertanyaan, soal, bahasa Arabnya soal. Soal apa? Pertanyaan. Ternyata soal itu bahasa Arab yang diindonesiakan.
habis sholat banyak kegiatan kalimat la ilaha illallah yang tetap kita baca. Yang punya tasbih 100, ada yang 200, ada yang 300, bahkan ada di antara kita yang punya target 1000 kali la ilaha illallah di setiap hari. Kalau hanya saja habis sholat 5 waktu 100 kali, 5 waktu dia sudah 500 kali kalimat tauhid kita bacakan. Ternyata kalimat tauhid selain fadilah-fadilah yang lain bisa meringankan pertanyaan muka dan nanti dalam kuburan kita. Rasulullah mengatakan, "Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang saat sakaratul maut yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga kata Rasul. Tak sempat di muka dan akhir mempertanyakan lagi, berjamin oleh Allah masuk surga, berjamin oleh Rasulullah. Tapi hari ini kita dilakukan oleh Allah penelitian rumah-rumah sakit di Timur Tengah dan di Indonesia, di antara 100 orang yang mati di rumah sakit itu tak mereka jumpai sebaiknya ada 2 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Mudah sekali kalimat la ilaha illallah, mudah. Kalau mengucap subhanallah kita pakai bibir atas bibir bawah bisa kita sampaikan. Kalimat yang paling ringan saat kita hidup, tapi kalimat yang sangat berat saat sakaratul maut. Mengucap la ilaha illallah itu bergerak bibir atas bibir bawah kita. Tapi kalau mengucap Allahu Akbar bergerak bibir atas bibir bawah. Saking ringannya. Boleh pegang nanti kalau kamu nyoba sekarang. Pegang bibir atas bibir bawah, ucap la ilaha illallah tanpa bergerak bisa. Tapi subhanallah mesti bergerak bibir atas. Allahu Akbar mesti bergerak bibir atas. Saking ringannya kalimat la ilaha illallah. Tapi saat sakaratul maut, ya ucap la ilaha illallah ya katakan la saja tidak. Penelitian 100 orang yang nanti di rumah sakit, mereka tidak terdapat 1 atau 2 orang saja yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Masa sehat kita jarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini memudahkan kita di dalam kubur nanti. Man akhiru kalamina la ilaha illallah dakhala jannah. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 5 untuk sama-sama mengingat bahwa untuk tenang kita dalam kubur nanti hari sudah ada petikan, sudah ada janji dari kuburan dan janji dari Rasulullah SAW. Mohon maaf bukan maksud menggurui, tapi saya mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kerja dakwah mesti setiap saat dalam rumah tangga kita terakhir. Ingin saya sampaikan kerja dakwah untuk kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Walaupun dipaksakan anak kita untuk ibadah, dipaksakan pasangan hidup kita untuk ibadah, untuk kita aku tidak mau masuk surga sendiri nanti. Untuk kita